Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dari tengah-tengah suasana duka cita yang mendalam, di saat-saat detik-detik terakhir kebersamaan kita dengan kekasih jiwa kita, almarhumah Alfrida Samadindi, sarjana pendidikan atau Mama Nita. Memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca litani secara berbalasan lewat Mazmur 90 ayat 1 sampai 2. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Turun-temurun, Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada diri Dan berkata, kembalilah hai anak sebab di matamu sering tahun. Engkau menghidupkan manusia mereka seperti mimpi. seperti rumput yang bertumbuh, Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. di waktu petang ini berjalan. Sungguh kami hadir
70 tahun. Dan kebahagiaan adalah kesukaran dan penderitaan. Apakah yang mengenal kekuatanmu kamu? Agar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Siapa namanya dari Batam? Farid Sumaling. Ya. Sudah berapa bulan? Baru 3 bulan. Sudah 3 bulan. Oh iya. Oke, saya turun ya. Kasih.
Ya Allah, ya Tuhan kami, selirik hidup dan kehidupan kami, di detik-detik terakhir kebersamaan kami dengan yang terkasih, tercinta dan tersayang dalam hidup kami tidak sanggup ya Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu ya Allah yang dapat menyanggupkan kami untuk melepas kepergiannya kembali kepadamu, untuk mendapat kekuatan daripada-Mu melalui firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-27. Roma pasal 6 ayat 16 hingga 27. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak minta anak-anak adalah saudara dari kalian yang berada di dalam rumah duka pada saat sini. yang pasti Bapak Ibu saudara, di saat kita menghadapi yang namanya kematian, pasti kita berduka. Karena kenapa kita berduka cita? Karena kita tidak tahu apa itu kematian.
Kalau Roma pasal 6 ayat yang ke-23 memberi kita pemahaman. Rasul Paulus mengatakan bahwa kematian itu atau maut adalah upah dosa. Upah yang harus dibayar oleh dosa. Jadi kematian itu Bapak Ibu Saudara-saudara bersangkut paut dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Manusia pasti akan mati, kita tidak tahu kapan, seberapa lama kita berada di dunia. Yang pasti sebelum Kristus datang yang kedua kalinya ke dalam dunia ini, manusia akan mati. Siapapun itu, siapapun kita, sehat atau kuat, sakit atau tidak, ya pasti kita akan mati. Kecuali kalau sudah datang Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan masih ada yang hidup, ya kita tetap hidup. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang sesungguhnya kalau kita belum memahami betul sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Kenapa? Karena menyebabkan kekosongan dan berpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan suami, dengan anak-anak, dengan saudara, dengan cucu, dan dengan teman-teman, dengan jemaat, dengan tak pendokan dan lain sebagainya. Kematian juga itu sesuatu yang tentu kita tidak sukai karena mengakhiri rencana kerja kita, mengakhiri hubungan kita yang ada. Ya. Segala sesuatu dihentikan oleh kematian. Karena itu memang ya kematian itu mengerikan, menakutkan. Sedangkan Yesus saja bisa bergumul luar biasa agar kemungkinan besar maut itu bisa dihindarkan daripada. Matius 26 ayat 36 sampai 42. Yesus merasa sedih dan gentar menghadapi maut. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab pun tidak berhenti berbicara mengenai maut atau upah dosa yang harus dibayar oleh kematian. Tidak berhenti berbicara sampai di situ. Alkitab tidak pernah berhenti berbicara bahwa kematian itu sesuatu yang menakutkan atau mengerikan dalam kehidupan manusia. Tapi ada yang lebih penting dan lebih jauh lebih besar dalam Alkitab yang dibicarakan, yaitu mengenai soal hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini keyakinan didasarkan atas penegasan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan itulah tema kita di ibadah pemakaman saat ini. Yesus adalah jalan dan kehidupan. Pernyataan ini, akulah jalan kebenaran dan hidup, menyatakan bahwa yang mengantar kita kepada hidup yang kekal ke dalam rumah Bapa adalah Yesus. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan ke rumah Bapa, Ia juga menunjukkan bahwa dialah jalan itu. Dia jugalah kebenaran dan dia jugalah hidup. Jadi dia tidak hanya menjadi jalan atau kebenaran dan hidup, menunjukkan kebenaran, ya hidup, tapi dia sendirilah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri menuju rumah Bapa. Dialah jembatan emas. Kalau orang mengatakan kematian itu adalah merupakan sebuah jembatan emas menuju sorga, Yesus sendirilah yang merupakan atau menjadi jembatan emas dan bukan kematian. Ya.
Jadi tanda yaitu kematian itu merupakan jembatan emas menuju rumah Bapa atau kehidupan kekal, tetapi Yesus. Yesus sendiri yang berjuang melawan dan mengalahkan kematian itu sendiri. Dan ia telah mengalahkan kuasa kematian itu melalui kebangkitannya menuju hidup baru. Yesus telah mengalahkan maut dan kubur. Jadi Yesus itu tidak berakhir di kubur, tetapi dia mengalahkan kuasa kubur, kuasa kematian melalui kebangkitannya. Jadi saudara-saudara, jika kita ingin berada dan berjalan pada jalan yang benar menuju hidup yang kekal, kita mesti berada dalam persekutuan dengan kuasa kebangkitan Yesus. Terus mesti hidup, mesti bekerja, dan menyelenggarakan setiap kegiatan dan kebijaksanaan kita dalam kasih dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, memang Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa orang yang menyelenggarakan hidupnya dalam persekutuan dengan dirinya tidak akan mengalami kematian badani lagi. Tapi yang Yesus katakan adalah bahwa orang yang menjalani hidupnya dan segala kebijakannya pada jalan yang benar itu, maka kalau kematian datang, tidak akan membinasakan hidupnya. Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai pada ayatnya yang ke-26. Jadi betapa pentingnya menjalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus atau Tuhan. Karena ketika maut itu datang menjemput setiap orang, maka maut itu tidak dapat membinasakan tubuhnya. Karena Yesus sudah mengalahkan maut itu. Atas dasar itulah saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, dalam persekutuan dengan Yesus yang bangkit, sesungguhnya kita telah bebas dari dosa. Bebas dari maut. Lebih jauh dia katakan, jika kita telah mati dengan Yesus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkitkan oleh kuasa Allah, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam persekutuan dengan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus. Jadi mau mati, kita tidak pernah berpisah dengan Yesus. Kita akan selalu bersama-sama. Kecuali kalau kita mati di luar Yesus. Ya, tidak ada lagi rasa takut. Jadi kematian Bapak Ibu Saudara-saudara bukan akhir dari sebuah kehidupan. Yesus tidak sanggup memisahkan kita dari kasih yang menyelamatkan. Yang di atasnya kita bangun cinta kasih antara seorang istri atau ibu dari anak-anak, atau ibu kita yang melahirkan kita, atau saudara yang kita cintai. Dengan demikian, bagi orang percaya, kematian tidak perlu dipertanyakan dan tidak perlu membawa kita ke dalam keputusasaan. Bagaimanapun dan dimanapun kematian itu terjadi, yang jauh lebih penting adalah apakah kita mengalami dan membangun kehidupan kita selama kita hidup dalam persekutuan dengan Dia, dengan dirinya, dengan Yesus Kristus. Itu yang sangat penting perlu kita perhatikan selama kita hidup di dunia ini. Kematian itu memang mengerikan saudara-saudara dan merupakan beban yang amat berat
dan tidak dapat dipikul. Di sana ada kehilangan, ada kekosongan. Keluarga merasa kehilangan, jemaat dan masyarakat. Ada sesuatu yang hilang dalam sebuah kehidupan. Tetapi sebagaimana kematian tidak dapat diatasi oleh kekuatan, kemampuan, dan pengetahuan manusia, yang menunjukkan bahwa manusia terbatas. Demikian juga dengan duka cita dan beban yang ditimbulkan oleh kematian itu tidak dapat diatasi oleh kekuatan manusia. Satu-satunya yang dapat mengatasinya adalah Yesus itu sendiri. Jadi bersama Yesus dalam suasana duka atau percaya kepada Dia, sumber dari kekuatan penghiburan, akan kita terhibur, akan kita kuat. Yesus sanggup mengatasi segala duka, segala beban, segala kekhawatiran, perasaan kehilangan, perasaan kekosongan, dan ketakutan. Karena Dialah sumber penghiburan, kekuatan, pertolongan, dan pengharapan. Ketika kita merasa beban itu terlalu berat dan tidak ada yang dapat menolong, Dia hadir menolong, memberi kekuatan. Ketika hati dan perasaan kita terasa sesak dan mencari tempat untuk mencurahkannya, Dia pun hadir menjadi teman yang siap menolong dan mendengarkan, mempedulikan, dan memperhatikan setiap orang yang mencari teman untuk mencurahkan isi hatinya, atau beban, atau keluhan, atau harapan. Bahkan Dia pun mengundang kita, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena itu Bapak minta bersama anak-anak dan cucu Cicit, datanglah kepada Dia, Dia sudah memanggil. Datanglah kepadaku, marilah datanglah kepadaku. Semua yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kita pun akan memakamkan yang terkasih ini, yang kita kasihi, sayangi, cintai, dan yang tidak kita relakan untuk pergi meninggalkan kita, di dalam satu keyakinan bahwa Dia akan beristirahat sejenak, dan ketika Kristus datang pada kali yang kedua kalinya, Dia akan dibangkitkan dan kita akan bertemu di sorga. Baka yang pergi disiapkan oleh Yesus untuk semua orang yang berharap dan percaya kepadanya sampai akhir hidupnya. Amin. Ya, kita masuk dalam bab teduh. Kita tunduk kepala. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat, pertolongan, dan hidup. Orang-orang yang berharap kepadanya tak akan berkekurangan sesuatu apapun, karena Ia selalu memelihara dan menyertainya. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan pelengkap tidur jemaat nomor 163 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
sebagaimana berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ada hari dan ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan pujian dari keluarga. Dalam bicara seperti itu masih panjang kilometer potong-potong iya gitu. Kalau tidak potong-potong lah panjang sekali kasih DJ kesukaan kita besok berapa ini ketumba Desi terima kasih Yeti Resi Sabuda Bambo Malang terima kasih. Oke kita akan mendengarkan pujian dari keluarga berupa koor. Langit sudah cerah kembali guys.
Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah melalui undi kasih. Lengkap kedua jemaat nomor 164 ayat 1 hingga 3 memberi persembahan syukur kita. Selalu tanpa kamu yang besar,
dosa kita. Kami percaya bahwa Engkau hadir melalui firman-Mu, menguatkan dan meneguhkan kami, khususnya Bapak Anissa bersama anak-anak dan cucu-cucu. Firman-Mu menguatkan dan meneguhkan hati mereka dalam menghadapi beban duka yang begitu berat, dan mereka pasti sanggup untuk menghadapi kenyataan itu. Mampu melepas kepergian istri, ibu, nenek dan saudara yang mereka cinta. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami terus berdoa. Sesudah pemakaman, mereka akan melanjutkan hidup mereka tanpa istri, tanpa ibu, tanpa nenek, dan tanpa saudara. Tetapi dengan Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan mereka dalam keadaan apapun, karena Yesus itu setia. Dan Yesus itu adalah keabadian, kekal selama-lamanya. Dia selalu berjanji untuk menyertai orang-orang yang ditinggalkan kekasihnya, anak-anak yatim, dan para duda. Yesus akan selalu memelihara dan menyertai. Memang ibu mereka pergi, istri, tetapi Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan mereka. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, ketika selesai pemakaman ini, keluarga akan kembali ke tempat masing-masing di mana Tuhan akan menaruh. Kami doakan kiranya Tuhan menghentak dan sampai ke tujuan tempat kerja masing-masing atau dimanapun mereka tinggal. Dan Tuhan akan selalu memelihara dan menjaga, bahkan selalu akan memberi kenyamanan, tenang, dan damai sejahtera. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, mereka sudah memberikan persembahan syukurnya kepadamu melalui indikasi. Tuhan memberkati. Berkat yang masih ada dalam hidup mereka melalui segala usaha dan pekerjaan mereka, supaya mereka dapat menggunakan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi mereka. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Ini doa kami. Ini keyakinan dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Kami sampaikan kepadamu berlaskan kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bangkit berdiri saudara-saudara. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kekuatan serta penghiburan diberikan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan mengingat engkau dengan kuasa-Nya dan memberi engkau kasih sayang. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau milikku apa? Kami saksikan dan kami saya kami ada oke Desi, Ri, Yunita, Diana, Diana. Oke, Diana. Terima kasih sudah nonton. Wih, ada tuh. Enggaknya tupnya. Nah, kamu di Kolobus kau teh. Mantap. Apa dinintir itu? Oh, dikira bang nape, tanggal TV. Oke, Bisa kan Bang? bisa juga TV kabel. Memilu lek mau suruh beli tuh awan aku kira. Pada kampung. Pada kampung ni. Mana itu Madinah itu? Hah? Rumah Menutupi. rumah bugi lek. Iya. Umi Pinrang. Pada kampung tapi di bawah Pinrang. Ya. Halo guys, banyak orang kerja dah.
Ya, oke lah. Ano bosku, ilo itu. Iya, ada kok Pak. Yan, namin satu awan apa lagi saya ko makarin na. Nah, tadi sudah gelap sekali, tapi sekarang sudah agak cerah. Sudah tampil di bagian tengah. Ikut sampai kalando betul lah. Mirangi siara kate raka. Makin dikit sini tuh. Bani, lagas ke kita. Nah, Ya. Ano kau mantap kelam pi. Sini sudah tuh. Oh. Tabi kupadolo lamban singan siman kupo penting ay loko kuntu kita mintu ang mayri ta kupasala rinding kupaleko naman ang dolo lampo kada na sang buku dong buku kada siman na ako tabi lako olona ibu bapak pendeta baik dari lamunan maupun di jemaat awak di Romanda. Kedua, laman si mandukan na lako. Kolona tuma perintah, walaupun tuwo tulamay lamunan maupun yang ada di Romanda di sini. Kami katabi dukan na lako kayu kalando na tondok lamba pau ngana lante tondok. Walam pokada na sang buku dong buku kada. Denni manidik ka kadang ku tipa dingko tibenan mantawasuan kata juri pa dengan tatang tadi secara kata mengutapin ini kita jika aku pia pada dingko pada dan tapi lakonak ku tuban para ko na mimboko te balino ayamo nang kana pikadoyo olo na to tumampa manin patami dino kumayang kumamali larampo na ulit se bambay ramu anna ko salang ko malo inupa na susidu kadan na ko Yesus semua ang kudolo pampasa diyang ko ina na yato la ko na jadi susidu ka mo ulit ka lako ang kuku dan natampe mamaan sa klara sa mintu keluarga yang kamu kupokada ni nak buku sama buku dua buku kada telah kupokada tapi beti tu buku mu kata bara wangamu kukua sebenarnya empakakan kudo apa nabenda akuasa kwa hiko mu adi bai denti tu natakut natampi jadi aku nasuak. Oke, Muhammad Syar di mana di Makale Selatan namanya awak di Romanda. Jadi tabe takuan na maniku na metai hindi to mauli yan itu to kepada telu ta semua jika kita menalan memboko tendo kata masuk tanggal 10 Januari ditaruh dan menikah ulian natu tay bingkung pa tu tang melo rampos pak peranginta anta padiong pak Eskelanta tabe saya atas nama Wanita itu iya betul, wanita ini. kapag dikka tangla palandi mo sila minta maaf la kay kita pa anaya dana mendadi sa kalangan dikka male titiro ka sumampa
pinasanga Pama Yesu pada Tuhan nakwa idolo pampa hadiang ina na Yesu la nangai baik oleh pangakara kita itu masalah para mengulikan sudah pukada Ya, di mana ini kakak? Oh, ini di Awak Tiromanda, pemakaman Mama Anita atau Ibu Guru. Kemarin acara adatnya dilaksanakan di Kampung Baru Mangkale dan hari ini adalah hari penguburan. Dilaksanakan di pemakaman atau Batu Riri di Awak Tiromanda. Oke. Tolong di kamera ini. Sama bos Queen. Ini. Enggak usah itu. Ini? Iya, oh, ini. pakai ini. Oh, begini. Oh. Iya. Oke, kita mau berdua. Iya. 1, 2, 3. Nah, Lagi, Pak. mungkin ada kita yang pengalaman kita bapak. Oh. Iya, salat Oke, lah iya. batuan. Batuan dulu, oke. Ya. 1, 2. Oke. Oke, mantap. Ya. Amin. Terima kasih, Bos. Mantap. Sudah. Sip. Ya, sip. Oke, kita makan dulu baru kita ke kuburan. Namanya ke kubur. Kurang lebih tidak sampai 1 meter, 1 kilo. Udah sampai 1 kilo. Ya. Oke, lewat Maluku kita buka dulu ya. Ya. Lewat ke jalan poros Awak nanti. Kuburannya namanya Topata. Topata. Ya. Topata. Jadi katanya keluarga mau dikubur di Topata. Ya oke, waktunya kita makan ini. Oh. Sebelah ujung. Belum lihat. Akuan dulu. Nanti lagi sambung ya. Kita mau seradu. Terima kasih.